Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kali ini ketemu lagi dengan berbagi ilmu channel terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Bahasan kali ini yang kita mau bahas adalah aturan perlindungan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja atau JKK karena COVID-19. Adanya wabah atau pandemi ya, COVID ini tentu membuat tenaga medis, baik itu tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien COVID maupun yang tidak langsung, memiliki kerentanan yang cukup tinggi untuk terinfeksi virus COVID-19. Nah, memperhatikan hal tersebut, pemerintah melalui Disnaker ya, melalui Kementerian Tenaga Kerja sepertinya melihat uh, adanya kerentanan di situ sehingga membuat aturan untuk melindungi pekerja yang rentan terkena COVID supaya mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya dalam menangani pasien COVID. Nah, seperti apa aturannya? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kita masuk langsung saja ya. Nah, aturannya sudah ada dari tanggal 28 Mei ya, 2020 tentang perlindungan pekerja dalam program JKK pada kasus penyakit akibat kerja karena coronavirus disease 2019. Diatur di SE Menaker ya, surat edaran nomor M-HK.04-5-2020. Nah, intinya di surat edaran ini pemerintah sepertinya membuat program atau payung hukum lah ya, supaya rekan-rekan medis atau relawan itu yang menangani COVID itu dapat terlindungi dan mendapatkan keamanan serta kenyamanan dalam bekerja. Nah, di sini ada istilah yang dinamakan penyakit akibat kerja atau PAK ya. Nah, jadi PAK itu adalah pihak-pihak atau yang menjadi PAK lah intinya ya, atau yang dapat mengakibatkan PAK itu apa saja. Nah, di sini dijelaskan bahwa pekerja yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus yang dapat mengakibatkan PAK karena COVID adalah satu, tenaga medis dan tenaga kesehatan ya, yang bertugas merawat atau mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan atau tempat lain yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat untuk merawat atau mengobati pasien terinfeksi COVID. Nah, antara lain dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tenaga perawat, tenaga bidan, tenaga teknik biomedika, ahli laboratorium, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat. Nah, ada 6 jenis ya, jenis pekerjaan, tapi menurut saya ini harusnya ada satu lagi dibuka ruang yang mungkin saja ada suatu profesi yang memang berhubungan langsung dengan pasien COVID, seperti mungkin tenaga dalam memberikan terapi mental atau terapi secara psikis ya bagi pasien yang terkena COVID. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang B adalah yang dapat dikategorikan dapat mengakibatkan PHK, yaitu tenaga pendukung kesehatan ya, seperti cleaning service, laundry, dan pekerja lainnya ya. Jadi ini luas ya cakupannya. Kemudian yang ketiga adalah tim relawan yang membantu ya dan ditempatkan langsung ya. Jadi jawabannya ditempatkan langsung ya di rumah sakit. Nah, jadi ketiga item atau ketiga klaster pekerjaan ini oleh pemerintah diberikan perlindungan. Nah, seperti apa perlindungannya kita akan lihat ya. Jadi perlindungannya
harus memastikan bahwa setiap pemberi kerja melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin. Artinya pakaian APD, masker, hand sanitizer, kemudian sarung tangan, kacamata dan sebagainya lah ya, supaya optimal fungsi perlindungan diri dalam menangani pasien. Kemudian memastikan perusahaan yang mempekerjakan pekerja tersebut mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial pada BPJS. Nah, ini penting ya. Jadi siapapun yang bekerja dalam 3 kategori tersebut harus didaftarkan. Mungkin kalau dokter sama perawat dan sebagainya sudah. Yang belum masuk kemungkinan itu adalah tim relawan, ya. Karena tim relawan sifatnya sukarela, itu dari masyarakat, maka bisa jadi dia belum terdaftar atau belum didaftarkan di BPJS. Nah, lalu bagaimana? Nah, kemudian ini diatur ya. Apabila di angka 4 ya, apabila pemberi kerja belum mengikut sertakan bekerja dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila bekerja mengalami PHK karena COVID, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, artinya tetap bertanggung jawab si perusahaan pemberi kerja. Jadi didaftarkan atau tidak didaftarkan, sepanjang dia termasuk 3 kategori yang dapat terkena PHK itu, dia harus dilindungi ya. Nah, tugasnya siapa yang mengawasi, siapa yang harus mengontrol, itu adalah tugasnya gubernur dan kepala dinas bidang ketenagakerjaan. Ya, jadi dia bilang di angka 5-nya adalah memerintahkan kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan agar menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ya. Nah, artinya pengawas tenaga kerja nggak bisa cuman duduk diam di kantor nunggu laporan, tapi dia juga harus aktif ke perusahaan-perusahaan, ke rumah sakit, ke daerah-daerah yang memang terdapat potensi pekerja yang dapat menimbulkan PHK seperti 3 klaster tadi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya aturan ini kita berharap ya semakin terlindungi petugas medis kita, dia bekerja juga semakin secure, semakin aman, secara hukum juga keselamatannya sudah dijamin. Apabila masih ada yang kurang ya pasti masih ada yang kurang, karena memang tidak akan pernah ada kesempurnaan lah ya, tapi setidaknya pemerintah sudah beretikat baik untuk memberikan perlindungan. Nah, mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah berakhir. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.